Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Priyoutomo, guru dari SMA Negeri 1 Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan perekaman video UKIN praktik pembelajaran. Di sebelah kiri saya, ini kartu pendaftaran UKM PPG, dan di sebelah kanan saya, ini surat kabar online yang saya cetak pada hari ini, Senin 12 Juni 2023. Sekian video perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Charles, silakan memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu, Kak. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah. Jadi hari ini masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul lagi di kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran ketika. Oke, Charles, ketua kelas. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke anak-anak, hari ini materi pelajaran kita tentang ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita hari ini belajar mengenal ketentuan yang mengatur tentang wilayah Indonesia. Oke anak-anak, di kelas ini kira-kira siapa yang sudah paham, siapa yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan wilayah? Silakan berdiri. Wilayah adalah salah satu unsur berdirinya sebuah negara. Wilayah merupakan satu kesatuan wilayah daratan, laut, dan udara. Oke, bagus sekali. Itu jawaban dari Putri tadi mengenai wilayah ya. Satu kesatuan antara wilayah, daratan, lautan, dan udara dari sebuah negara. Oke, sekarang itu jawaban Putri tadi. Sekarang kalau Pak bertanya, kira-kira siapa yang bisa menggambarkan tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Indonesia adalah negara kesatuan. Satuan wilayah perairan yang terdiri atas gugusan pulau-pulau. Oke, bagus, terima kasih. Bagus, terima kasih. Jawabannya bagus, namanya bagus. Jadi, di gambaran wilayah Negara Kesatuan Republik itu tadi ialah wilayah perairan yang terdiri atas gugusan pulau-pulau yang bercirikan Nusantara. Jadi wilayah. Oke, anak-anak, terus yang perlu kalian ingat bahwa yang namanya wilayah itu merupakan salah satu unsur berdirinya sebuah negara dari 4 unsur. Apa saja? Yang pertama, berdiri sebuah negara yang pertama rakyat. Kemudian ada wilayah, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat,
kemudian ada pengakuan negara lain. Pengakuan negara lain pun ada dua, ada secara de facto dan secara de jure. Bagus kita, ya, secara de facto dan de jure. Oke anak-anak, sekarang kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi apa sih tujuannya belajar ketentuan UUD 1945 tentang wilayah dari ketentuan yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya kalian bisa mengidentifikasi wilayah NKRI, wilayah terdiri dari apa saja. Kemudian kalian bisa menganalisis wilayah NKRI, kemudian menyajikan hasil analisis, kemudian mengkomunikasikan terhadap hasil analisis wilayah NKRI. Jadi anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti, ketika kalian sudah mendengarkan materi dari Pak, kalian akan Pak berikan sajian kasus mengenai wilayah negara yang nantinya akan kalian diskusikan per kelompok dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setelah LKPD-nya dijawab, kalian presentasikan ke depan. Itu untuk kegiatan pembelajaran kita. Oke anak-anak, sekarang perhatikan lagi ke depan. Ini Pak jelaskan tentang materi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi wilayah dari suatu negara itu terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Seperti yang kita ketahui ya. Jadi kalau Indonesia itu didominasi, negara yang didominasi oleh wilayah perairan. Itulah ada namanya istilah Nusantara, ya. Wilayah perairan yang terdiri atas gugusan pulau-pulau. Kemudian materi selanjutnya itu lihat, perhatikan di depan, luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia daratan terdiri dari 1.922.570 km. Kemudian untuk lautan terdiri dari 3 juta sekian. Kemudian total wilayah Indonesia itu sekitar 5.180.053. Ya, itu untuk total wilayah atau luas wilayah Indonesia. Kemudian zona laut teritorial, ini pembatasan wilayah laut teritorial menurut hukum kelautan atau hukum internasional atau seperti kesepakatan Deklarasi Juanda 1982 tahun 1982. Jadi untuk wilayah laut teritorial itu dibagi menjadi 3 zona. Ada zona laut teritorial, ada zona landas kontinen, ada zona ekonomi eksklusif. Kalau laut teritorial itu berapa mil lah? Dari bibir pantai 12 mil. 12 mil laut dari bibir pantai itu zona laut teritorial. Kalau zona ekonomi eksklusif berapa mil? 200 mil zona ekonomi eksklusif, ya. Jadi itu pembatasan laut teritorial menurut hukum kelautan atau hukum internasional. Kemudian selanjutnya, ketika itu di situ ada batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sebelah utara berbatas dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian di sebelah barat berbatas. Oke anak-anak, itu penjelasan singkat dari Pak mengenai materi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kalian mendengarkan materi dari Pak, silakan kalian duduk per kelompok berdasarkan kelompok yang kita sudah bagi minggu kemarin. Oke? Oke anak-anak, sekarang silakan kalian duduk per kelompok. Pak bacakan nama-nama kelompoknya yang sudah kita bagi minggu kemarin. Jadi untuk kelompok 1 itu Dia Ariska Putri, Charles, Bagus, Malaki Agustin, dan Miftah Wijana. Silakan berdiri dan menutup kelompoknya. Anak-anak, sekarang kalian simak video yang Bapak tampilkan berikut ini. Jadi kalian simak bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Video badan keamanan laut Batam TNI yang mengusir kapal Coast Guard Cina di perairan Laut Natuna viral di media sosial. Dari kapal Coast Guard Cina. Kondisi di perairan Laut Natuna mulai memanas. Dalam rekaman video dokumentasi milik Bakamla ini, nampak kapal Coast Guard Cina mengawal kapal nelayan asing di perairan Indonesia.
kapal nelayan dan kapal Coast Guard Cina ini ditemukan oleh KM Tanjung Daku 301 milik Bakamla Republik Indonesia memasuki perairan Indonesia pada 23 Desember 2019 lalu. China Coast Guard 5302. Kapal-kapal asing tersebut pun mendapatkan peringatan dari Bakamla RI, namun upaya komunikasi mendapat penolakan keras dari awak Coast Guard Cina. Indonesian waters. China Coast Guard 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. Yes, sir. As information sir, you are in Indonesian waters. No. I protect my safer. Yes, sir. You are in Indonesian waters, sir. Please move away and go back to territory, sir. Your copy central the state and your copy to your papa. Kejadian kembali terulang pada 31 Desember 2019. Oke, baiklah anak-anak. Tadi setelah kalian menyimak video yang Pak tayangkan, jadi video yang tadi Pak tayangkan tadi ada kapal Coast Guard milik Cina yang masuk ke wilayah perairan Laut Natuna. Ya, jadi tadi sudah Pak sajikan video. Setelah kalian menyimak video tersebut, nanti kalian silahkan diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Kalian identifikasi setiap pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja peserta didik. Ya, oke Charles, silakan Charles bagikan satu kelompok satu ada lembar kerja peserta didik dan bahan ajar berbasis masalah. Oke, baiklah anak-anak. Jadi LKPD-nya tadi sudah dibagikan sama ketua kelas. Jadi sebelum kalian kerjakan, jangan lupa di LKPD itu kalian isi nama anggota kelompok kalian masing-masing, ya. Dan kalian Pak anjurkan, Pak perbolehkan untuk mencari dari berbagai sumber, baik itu dari buku maupun internet, untuk membantu kalian mengidentifikasi pertanyaan yang terdapat di LKPD. Oke anak-anak, sekarang silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, cukup waktunya, cukup waktu untuk berdiskusi kelompoknya. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Tapi untuk materi wilayah NKRI hari ini kita sepakati seperti materi-materi sebelumnya,
itu satu materi satu kelompok untuk mempresentasikan. Jadi hari ini giliran dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi wilayah NKRI. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dwi Ariska Putri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Charles sebagai presentasi. Perkenalkan, nama saya Meladi Agustin. Perkenalkan, nama saya Lita Hujana. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kasus pelanggaran wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Natuna yang akan dibacakan oleh Saudara Charles. Kepada Saudara Charles, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Pertanyaan pertama yaitu permasalahan yang terjadi pada video tadi, yaitu kapal milik Badan Keamanan Laut atau disingkat Bakamla Republik Indonesia mengusir kapal Coast Guard China yang masuk wilayah zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau. Dalam upaya pengusiran itu, pihak Bakamla sempat bersitegang dengan pihak Coast Guard China melalui radio karena saling menegaskan posisi dan klaim atas wilayah laut tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah penyebab permasalahan dari video tadi, yaitu faktor yang penyebab masalah ini yaitu masuknya kapal asing dari negara China ke kawasan perairan Kepulauan Natuna tanpa seizin dari pemerintah Indonesia. China begitu agresif mengklaim Natuna sebagai wilayahnya karena potensi ikan laut Natuna mencapai 500 ton per tahun. Natuna juga mempunyai kandungan volume gas di tempat sebanyak 222 triliun kaki kubik. Ditambah lagi posisi Laut Natuna yang strategis sehingga digunakan sebagai jalur perdagangan. Menurut pemerintah China, daerah perairan Natuna Kepulauan Riau masuk pada 9 Dash Line. Klaim ini berdasarkan pada alasan historis secara hukum internasional, utamanya UNCLOS, Konvensi Internasional tentang Batas Laut, tidak memiliki dasar, sebab 9 Dash Line itu tidak ada di UNCLOS. Pertanyaan yang ketiga adalah upaya yang harus dilakukan. Terima kasih kepada Saudara Charles. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada kelompok kami. Silakan kepada Catherine untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, landasan apa yang digunakan oleh China untuk mengklaim lautan Natuna adalah miliknya? Oke, terima kasih. Saya Handul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya saya, mengapa Cina ingin menguasai Laut Cina Selatan? Demikian tanya saya, terima kasih. Oke, terima kasih Handul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolali. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana peran BPD dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di Indonesia selama ini? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada yang bertanya. Tolong beri waktu kami untuk menjawab pertanyaan kalian semua. Teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus. Saya akan menjawab pertanyaan
Landasan apa yang digunakan oleh Cina untuk mengklaim Laut Natuna adalah miliknya? Jawabannya dari hasil pencarian kami di internet atas pertanyaan dari saudari Kevin, ditemukan jawabannya, yaitu menurut Cina, kawasan yang dilewati nelayan dan kapal Coast Guard miliknya di ZIE Indonesia adalah wilayah negara Cina berdasarkan konsep 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang ditetapkan sepihak oleh Cina tanpa melalui UNCLOS. Itulah yang menjadi dasar Cina mengklaim perairan Laut Natuna Utara. Demikian jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan dari saudara Catherine. Semoga dapat dipahami. Oleh Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Agustin. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nandu. Mengapa Cina ingin menguasai Laut Cina Selatan? Jawaban dari kelompok kami, guna mengurangi impor minyak dalam jangka panjang, negara ini memanfaatkan Laut Cina Selatan sebagai tempat memperoleh ladang minyak baru dan sekaligus sebagai jalur lintas perdagangan. Demikian jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan dari saudara Nando. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang ketiga akan dibacakan oleh Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Hujana. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lolani Setia. Bagaimana peran PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional selama ini? Jawabannya, peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional melalui dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa, berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi. Demikian jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan dari saudari Lolali. Semoga dapat dipahami. Oke, iya. Baiklah, demikian dari Bentar, belum diskusinya presentasi. Jadi benar tadi jawaban dari kelompok 1 untuk penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Cina itu seharusnya ditempuh melalui hukum laut internasional atau hukum internasional. Jadi di mana seperti yang kita ketahui untuk sengketa-sengketa internasional itu di bawah nama Dewan Keamanan PBB, dan bisa juga Indonesia mengirimkan nota protes ke pemerintahan Cina sebagai wujud protes kita kepada pemerintahan Cina yang melanggar batas wilayah Indonesia. Kemudian tadi pertanyaan Nandu benar juga dijawab oleh kelompok 1. Jadi ngapa Cina itu kayaknya ingin betul menguasai Laut Natuna atau Laut Cina Selatan? Karena potensi sumber daya alam yang terdapat di Laut Cina Selatan. Oke, bagus. Baik yang bertanya dan menjawab dari kelompok 1, bagus. Sekarang silakan kepada moderator, silakan ditutup diskusi presentasi. dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke anak-anak, tadi sudah kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Itu hasil dari diskusi dari kelompok 1. Kemudian kita berada di ujung pembelajaran hari ini tentang wilayah NKRI. Kira-kira dari kalian siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang wilayah NKRI? Silakan. Oke, silakan ada yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adia Rahmawati. Kesimpulan materi hari ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia. Di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara atau penduduk oleh negara asing. Oke, bagus sekali tadi kesimpulan pembelajaran dari Adi Asramawati. Terima kasih Adi Asramawati. Kemudian benar kan tadi jawaban dari Adi Asramawati. Jadi kemudian Pak tambahkan lagi bahwa keterkaitan materi kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita bangsa Indonesia harus menjadi benar-benar bangsa yang bisa bersyukur akan potensi sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah-wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang terkadang dapat membuat iri bangsa-bangsa atau negara-negara lain. Itu keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, selanjutnya di akhir pembelajaran kita melakukan evaluasi. Jadi silakan kalian buka link kuisis yang sudah Pak bagikan ke grup Messenger. Setelah kalian berhasil masuk ke link kuisis yang Pak bagikan, silakan terlebih dahulu kalian isi nama dengan nama kalian masing-masing, ya, isi dengan nama kalian masing-masing. Kalau sudah, silakan mulai. Pak, mulai ya. 1, 2, 3. Soal tetapi hanya hukum kita hilangnya pada tahun. Siapa yang sudah angkat tangan? Sudah kan? Nenek sudah? Sudah kan? Belum, oke. Sudah belum itu? Oke, sudah? Kalau sudah baik, diskusinya. Siapa yang belum? Oh, sudah selesai. Nah, oke, cukup Pak Heri kuisnya karena waktu sudah habis. Kita lihat. Oke, kita lihat. Regas jawabannya benar semua. Kemudian nomor 2 ada Reli, dan yang nomor 1 itu ada Adi Asramawati. Jadi ya benar, Adi Asramawati itu nomor 1. Oke, kita Pak Heri kuisnya. Nomor 3 Adi Asramawati, nomor 1 Regas Apriansa, nomor 2 Reli Edwando. Oke, berikan tepuk tangan untuk Oke, baiklah anak-anak. Setelah tadi kita melakukan evaluasi melalui aplikasi kuisis, akhirnya kita tiba di penghujung pembelajaran. Jangan lupa untuk minggu depan dipelajari materi selanjutnya tentang ketentuan UUD 1945 tentang warga negara dan penduduk. Dipelajari, dibaca-baca materinya di rumah.
Dan setelah itu minggu depan kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok lagi. Oke, Pak Eri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.